Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika kita mengakui segala macam pujian hanya milik Allah, berarti saat itu juga kita sedang mengakui bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang telah, sedang, dan akan terus kita nikmati, semuanya bersumber, berasal, dan karena Allah. Makanya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan selain Allah itu namanya Tuhan-Tuhanan, tidak Tuhan betulan. Banyak orang mengakui Tuhannya seakan-akan Tuhan, padahal bukan Tuhan. Makanya dalam Islam kalimat syahadat itu salah satu bunyinya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena banyak orang yang menciptakan Tuhan-Tuhan baru dalam hidupnya. Ada yang menjadikan hartanya itu Tuhannya, ada yang menjadikan uangnya itu adalah Tuhannya, kegantengan, kecantikan itu Tuhannya, ilmunya itu Tuhannya, mobilnya itu Tuhannya, gelarnya itu Tuhannya. Menjadikan sesuatu menjadi Tuhan, artinya terlalu mengaguminya, menganggap dia paling hebat, paling mulia. Padahal la ilaha illallah, Tuhan-Tuhan itu semuanya semu, semuanya fana, semuanya sementara, semuanya tidak kuat kecuali Allah yang pantas, layak, dan yang seharusnya kita sembah. La ilaha illallah. Ini adik-adik kita memang sengaja kita hadirkan tiga. Kerjaan mereka sederhana. Nah, yang paling banyak agak effort sedikit ya MC. Yang ngaji sengaja kita pilihkan ayat yang pendek, sari tilawah. Nah, ini santriwati kelas 6. Insyaallah mereka di sini tidak lama lagi. Jadi ada Olivia, Salsabila, Salwa, Izzah Al-Fatin, Izzatul Marwa Al-Fatin, Elda Amiratul Istiqomah. Ya, ayat yang dibaca tadi surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas antumul fuqara wallahul ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, firman Allah, kalian semua, kita semua ini, kata Allah itu fuqara, kita ini semuanya fakir. Fakir itu mufrad, fakironi itu kalau dua, musanna. Fuqara itu artinya jamak. Bahkan fuqara juga bisa dinisbahkan kepada satu orang, anti fuqara. Bisa anta fuqara, kenapa? Benar-benar butuh maksudnya. Ya, butuh kita itu banyak sekali kebutuhan kita. Manusia itu kalau disuruh nulis kebutuhannya itu satu buku nggak cukup. Ya, sekali duduk saja untuk skincare nih saja bolak-balik lembar itu udah gak cukup. Untuk alis mata, untuk pipi, untuk hidung, untuk apa-apa. Oh, kurang lagi bolak-balik. Itu baru skincare. Kebutuhan kita yang banyak ini menjadikan kita itu selalu bergantung kepada yang Maha Memberi. Maka kita disebut fuqara. Ya ayuhan nas, kata Allah, kalian itu fuqara, fakir. Ya, bukan lagi miskin. Jadi kalau asnafuz zakat itu miskin, atasnya itu fuqara. Apa bedanya miskin sama fuqara? Kalau miskin itu dia lemah secara ekonomi, tapi minimal adalah uangnya di kantongnya. Atau setidaknya untuk besok masih ada untuk beli beras. Itu namanya miskin. Tapi kalau fuqara, untuk besok tidak ada ya, untuk sekarang saja. Nah, untuk makannya untuk sekarang. Lebih parah itu maksudnya. Nah, kita dicirikan, disifati oleh Allah tuh fuqara tadi. Nah, wallahul ghaniyul hamid. Sedangkan Allah, nah ini kebalikannya. Kalau kita disifati sebagai fuqara, Allah tuh mengklaim
Allah itu sangat pantas, sangat layak untuk mengklaim dirinya itu maha kaya. Orang di dunia ini bilang, saya orang terkaya di Lombok Utara. Itu bukan beneran dia kaya, dia ngaku-ngaku kaya. Gitu. Saya orang yang paling apa misalnya gitu di Tanjung. Tidak ada, dia ngaku-ngaku begitu. Jadi tidak ada orang yang sok-sokan saja. Jadi tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya mengatakan dirinya wahwal ghaniyul hamid. Allah dialah yang maha kaya. Tadi Amira bilang maha kaya artinya tidak memerlukan sesuatu. Sekarang ada orang kaya di dunia ini tidak memerlukan sesuatu. Ada enggak? Masih butuh dia, masih perlu. Dia mati itu nanti suruh jalan sendiri ke kubur aja nggak bisa. Pernah lihat ada orang meninggal bisa buka bajunya? Saya pernah mandikan jenazah. Ya, kaos dalamnya itu digunting. Kenapa? Karena kalau kita kan lemes sekarang nih. Bisa kita kalau sudah jenazah sudah kerong kaku itu ya digunting kaosnya itu. Digunting. Bahkan ada yang jangankan kaos dalam, kaos luarnya atau kemejanya itu, kalau kemeja ada kancing ya, kaosnya itu tidak bisa digunting. Jadi jenazah itu, mayit itu hanya untuk membuka pakaiannya saja masih butuh orang lain, apalagi suruh gali kubur sendiri. Ayo mayat mandi dulu, nanti dah kami punggukkan. Saya tadi pagi ngelihat prank. Pranknya orang Arab itu ngapi domir ya, apa ya? Tidak pakai hati itu. Jadi dia prank. Yang dimandikan, jenazah yang dimandikan ini pura-pura mati. Dia dimandikan. 2 orang, ada kamera tersembunyi dikunci dalam ruangan. Yang satu ini udah kerja sama, kong kali kong. Yang satunya ini disuruh narikin tangannya kan, pasti gini, tarik. Dia langsung gini gitu. Itu orang yang langsung dikejitin sama jenazah itu, udah betul-betul ketakutan itu bagian. Padahal bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari yang mandikan jenazah itu siapa? Keluarganya. Ya. Jadi yang boleh mandikan jenazah itu gini, kalau suami istri boleh, istri suami boleh. Anak ke ibu perempuan bebek jangan, karena sudah aurat, kecuali tidak ada orang lain. Perempuan memang ada khusus ya, siapa anaknya, menantunya, cucunya, saudaranya, bibinya itu masih boleh. Tapi kalau laki ini istrinya boleh, tapi untuk melihat saja, untuk melihat, terheran. Karena auratnya suami itu sudah tidak lagi menjadi aurat, tapi kalau auratnya istri itu betul-betul dibatasi dan perempuan saja. Kalau ada dalam satu bilik ruangan tuh hanya boleh yang suaminya saja atau anaknya. Nah, jadi itu pranknya tuh betul-betul ketakutan mukanya. Jadi orang yang mandikan jenazah itu memang orang-orang yang terdekat. Bahkan misalnya keluarganya pun yang meninggal itu yang ditangisi, sedih. Coba dia mengkedip sekali saja, wah sudah ketakutan sekali. Jadi orang yang meninggal itu buka baju dibukain, mandi dimandikan, ya, ke masjid ya juga diangkat kerandanya, sholat ya disolati, ya, ke makamnya diantar, diletakkan dan seterusnya. Ini bukti semua kita itu sekaya-kaya, sepinter, seganteng, secantik, seterkenal itu masih butuh. Makanya Allah maha benar ketika mengatakan antumul fuqara. Kalian itu fakir, miskin, nggak punya apa-apa, butuh banyak hal. Kepada siapa? Kepadaku, kata Allah. Sedangkan aku maha kaya. Ghaniyul hamid. Al-Ghani itu tidak butuh, kaya sudah itu, kaya dah, sekaya-kayanya. Yang benar-benar kaya itu Allah. Al-Hamid yang maha dipuji dan seterusnya. Maka ini kajian 271, kita masuk ke bab ke selanjutnya dari kajian Al-Hikam Ibnu Athaillah. Apa kata beliau? La tanfa'u ta'atuka wa la yadurhu maksiatuk.
Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya nggak ngaruh ya mah. Mau kita taat, mau kita maksiat, itu nggak ngaruh sedikit pun, secuil pun kepada Allah. Allah itu sudah tetap maha mulia, maha perkasa, maha indah, maha hebat. Seluruh dunia mencela Allah, buat poster, buat banner, nempel di tembok. Allah itu lemah, Allah itu ini, Allah itu ini. Menghina Allah, menghujat Allah. Sedikit pun Allah itu tidak akan menjadi hina. Atau semua kita, ya, semua kita ini memuji Allah, mengagungkan Allah, ya. Sedikit pun juga Allah tidak tambah mulia. Jadi Allah itu mau dipuji tetap mulia, mau dicaci tidak tambah hina. Jadi sesungguhnya ketaatan kita, ibadah kita itu tidak bermanfaat kepada Allah. Ya. Jadi ingat ini ya, sholat kita ini bukan berarti Allah yang butuh kita untuk sholat kepadanya, enggak. Ya, Allah mensyariatkan sholat itu ya agar kita taat kepadanya. Allah ridho sama kita yang mana itu baik untuk kita. Ini jalurnya, kerangka berpikirnya tuh gitu. Jangan mikir Allah perintahkan sholat, wajibkan sholat karena Allah butuh, bukan. Cara mikirnya itu Allah perintahkan sholat karena Allah suka kalau kita taat kepada Allah. Kalau Allah suka kita taat, kita dikasih pahala, itu baik bagi kita. Itu cara mikirnya. Wala yadurruhu ma'siyatu, dan tidak membahayakan bagi Allah itu kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Sekarang menurut Google, Google aja sekarang, ada sekitar hampir 9 miliar orang di dunia yang hidup sekarang sama kita. Ada 15%-nya orang ateis. Ateis itu maksudnya tidak percaya Tuhan. Bayangkan, 15% itu banyak loh. 1,2 miliar. Banyak itu. Indonesia aja tidak nyampe 1 miliar. Indonesia cuma 250 juta. Jadi 1,2 miliar orang di dunia ini nggak percaya sama Tuhan. Ini masalah ini. Kenapa? Karena mereka mikir tidak ada fungsinya Tuhan itu. Tuhan itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Kenapa? Ada masih penipuan, masih ada pembunuhan, masih ada kejahatan, masih ada korupsi. Allah itu kan maha baik. Tuhan itu kan maha baik. Kenapa kok dibiarkan semua kesusahan-kesusahan itu? Ada yang berani jawab? Loh ya jawab. Allah itu ada nggak? Ada. Masih klasik jawabannya. Tapi masih ada kemiskinan, masih ada penipuan, masih ada pembunuhan, korupsi. Kalau Allah itu maha kuasa, Allah itu maha indah, kenapa nggak disingkirkan saja tuh yang susah-susah, biar kita hidup tuh happy, senang? Jawabannya apa? Hah? Biar ikhtiar. Saya kasih nilai 20. 20 dari 100 masih jauh, tapi lumayan. Ada yang melengkapi lagi, cara nih. Masih 80% lagi. Biar ikhtiar, oke. Biar lebih dekat, oke 20. Masih 60 lagi. Al. Ini mau jawab yang depan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu di surat Al-Amirah. Coba Al-Mulk awal-awal tuh baca. Masih ingat ya kamu? Coba tabarakalladzi. Terus alladzi khalaqal mauta wal
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup itu ujian. Ya. Life is a test. Hidup itu ujian, not a rest. Bukan tempat istirahat. Kita nih diuji sama Allah ini. Kenapa banyak orang yang bermaksiat kok lebih kaya daripada yang taat? Kenapa orang yang rajin ke masjid itu kok yang gak ganti-ganti kendaraannya? Orang yang korupsi kok gonta-ganti dengan mau keluar masuk dealer bosan ganti? Karena memang kenikmatan yang sesungguhnya itu bukan di dunia. Rasulullah itu ujiannya itu besar, berat, sulit. Itu Nabi, kasih Allah statusnya. Ya. Jadi kita ini memang husnuzonnya gini, kalau kita sedang mendapati kesulitan hidup, ya Allah, Allah ini sayang sama saya diuji. Jadi ujian itu, ya hidup itu adalah ujian, dan ujian itu sarana kita betul semakin dekat sama Allah, semakin mengadu, semakin butuh biar berikhtiar dan seterusnya. Jadi adanya kesulitan-kesulitan itu menjadi ujian dan meyakinkan kita dunia ini memang hidup penuh dengan ujian dan masalah. Bukan berarti Allah itu tidak bisa menghilangkan kemiskinan, tidak bisa mendamaikan manusia yang berperang, tidak. Ya, Allah itu maha kuasa dan Allah tidak bisa diatur, nggak bisa kita atur Allah tuh. Ya Allah, kayaknya Israel dibunuh aja semuanya, biar cepet nih. Tahu nggak? Ini fakta nih, fun fact. Semakin cepat Palestina merdeka, hari akhir itu kiamat makin dekat. Ini kasihan yang belum nikah-nikah. Artinya sudah ada waktunya, sudah ada masanya. Tetap ikhtiar bantu, tetap bisa boikot, tetap doakan saudara-saudara kita. Tetapi kalau kita memburu-buru segala sesuatu sedangkan itu belum masanya, kurang tepat juga. Ya, jadi masya Allah, tabarakallah, kita jangan jadi orang yang pengen ngatur Allah yang maha tahu. Allah itu sudah segala-galanya lah dibandingkan kita. Dari satu hal saja tadi ayat Al-Fatir 15 itu, kalau kita dikatakan fuqara, fakir, Allah itu kaya. Dari situ sudah beda deh. Tidak bisa disamakan. Nah, jadi tidak berguna bagi Allah ketaatan kita, tidak juga bermanfaat atau memberikan mudarat kesulitan kalau kita sedang bermaksiat kepadanya. Wa inna ma amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaik. Ya, jadi masya Allah. Jadi sebenarnya Allah kalau kita Allah melarang kita berbuat sesuatu, sesungguhnya itu baik bagi kita. Kalau Allah memerintahkan kita sesuatu, itu sebenarnya baik bagi kita. Jadi perintah itu baik bagi kita. Larangan Allah kepada kita akan sesuatu juga itu memberikan maslahat pada diri kita. Yang kedua, la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi. Datangnya, menghadapnya, taatnya, baiknya seseorang itu kepada Allah itu sama sekali tidak menambah kemuliaan dan kejayaan Allah. Wala yanqusu min izzihi idbaru man adbaru anhu. Dan orang yang berpaling, orang yang menghinakan, menista, memusuhi Allah, bermaksiat kepada Allah itu tidak juga menjadikan Allah itu tambah hina. Ini kurang lebih sama yang pertama, cuma dengan bahasa yang berbeda. Jadi PBB itu beberapa tahun terakhir mengakui bahasa Arab itu sebagai bahasa internasional. Baru diakui, terlambat itu. Bahasa Arab itu bahasa paling indah, paling puitis, paling gramatikalnya paling luar biasa. Contoh satu, saya makan, ana akulu. Ya, itu sudah baru satu ya. Indonesia saya makan, kamu makan, tetap cuma diganti kamu sama makan yang nggak berubah. Tapi kalau Arab jadi anta takulu, sudah berubah tuh awalnya. Dia makan, huwa yakulu, sudah dia makan itu sudah berubah. Tetap di Indonesia kan makan. Tapi kalau bahasa Arab bisa jadi akulu, takulu,
ya'kulu, sudah berubah lagi. Nah, azan dulu nih kayaknya. Halo. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, jadi bahasa Arab itu bahasa ya, yang nampaknya sulit, tetapi orang kalau memahaminya itu memang kelihatan yang mengkreasikan, yang menciptakan ini pasti bukan manusia, pasti Allah yang maha cerdas, maha pintar. Lugata ahlil jannah itu bahasanya orang dan penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Saat saya nih nggak bisa bahasa Arab, gimana potensi masuk surganya gimana? Amal solehnya itulah yang akan mengajarkan dia bahasa Arab. Sama kayak pertanyaan begini, katanya di surga itu kalau laki dapat bidadari, nggak adil sekali dong. Perempuan gimana dong? Kita berarti dimadu jadi sekian. Itu kata guru kami, rasa cemburu, rasa iri itu dicabut sama Allah dari hati-hati wanita. Jangan pakai perasaan duniawi, jangan pakai perasaan wanita di dunia. Oh, berarti sedih, bukan lagi diduakan, tapi di nomor sekian kan sama pasangannya. Terus kalau orang belum menikah bagaimana? Nah, itu sudah. Jadi kita fokusnya adalah gimana masuk surga. Nah, itu ya. Nanti di surganya bagaimana? Itu di emperannya nggak apa-apa. Tapi masuk surganya itu yang kita upayakan, kita usahakan. Jadi tidak usah
mikirnya gimana. Sama kayak orang bilang ini, di surga sudah ada rokok enggak ya? Sudah. Mikirnya sudah macam-macam. Ada rokoknya aja tapi nggak ada apinya. Kalau mau apinya mampir ke neraka. Jadi kalau jawab pertanyaan-pertanyaan itu pakai humor aja kan. Gak usah mikirnya boleh ngerokok. Semuanya boleh, yang dilarang di dunia boleh di surga. Tapi asal masuk surga. Nah, mikir masuk surganya dulu. Ya, usia nafsi wajah. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu firman Allah. Jadi nyebutnya qala Allah Ta'ala. Kalau qala Rasulullah itu hadis. Rasulullah bersabda itu hadis. Kalau Allah berfirman itu kalamullah. Tapi kalau hadis qudsi tidak ada dalam Al-Qur'an. Allah yang menyampaikan tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala ya ibadi law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau seandainya orang yang paling awal di antara kalian dan nanti yang sampai terakhir lahir di dunia dan hidup, semuanya itu punya hati, punya sifat, punya amal sebagaimana sebaik-baiknya manusia. Misalnya kita sepakat orang dan manusia terbaik adalah Rasulullah Muhammad SAW. Katakanlah seluruh manusia dari awal yang lahir hidup sampai nanti yang terakhir lahir dan hidup itu semuanya seperti Rasulullah lah kurang lebih gitu. Semuanya taat, itu tidak akan menambah kemuliaanku walau sedikit. Ya. Ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi malki syai'an. Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, kebalikannya. Lau anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum. Kalau manusia pertama sampai akhir, bahkan bangsa jin pertama sampai yang terakhir, itu berperilaku seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya jin, semuanya nih, bukan hanya satu. Itu sedikit pun juga tidak akan mampu merendahkan, menghinakan kemuliaan. Jadi tidak kira banyak, sedikit, besar, kecil, mau orang paling taat, mau orang paling maksiat, itu tidak ngaruh sedikit pun kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya tanya nih, siapa manusia paling bengis, paling jahat? Mungkin kita beda-beda pendapatnya. Ada yang bilang Fir'aun. Fir'aun itu ini ya. Fir'aun itu ketika bilang dirinya ana rabbukumul a'la. Jadi kalau kita baca surat apa itu soalnya? Ana rabbukumul a'la. Ini saya dapat ilmu dari Ustaz Musaddad. Jadi kalau mengulang membaca ayat itu berarti suaranya dilirihkan. Dilirihkan ternyata dibuat lebih syahdu, lebih kecil. Jangan ana rabbukumul a'la, jangan dibesarkan. Tapi ketika baca normal, tapi ketika sampai pada bunyi itu ana rabbukum dikecilin. Karena itu kalimat yang tidak pantas. Tapi karena dalam Al-Qur'an ya kita baca. Itu artinya apa? Itu bahasanya Fir'aun, ana rabbukum a'la, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Itu pengakuannya Fir'aun itu. Jadi ketika itu dilirihkan suaranya. Itu kita anggap sepakatlah misalnya kata Fir'aun manusia paling jahat. Ketika ada riwayat yang mengatakan ketika Fir'aun mengatakan itu, iblis geleng-geleng tuh. Saya aja nggak berani loh ngomong kayak gitu. Ibaratnya gitu. Ini manusia kok berani bilang. Iblis itu levelnya menentang Allah, melawan Allah. Nggak bilang dirinya lebih baik daripada Allah. Iblis itu levelnya bilang saya lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Itu levelnya. Bandingkan dirinya sama ciptaan. Ini kok Fir'aun geleng-geleng. Wah, ini overpower nih. Sepun. Insecure dia iblis itu. Atau sama ketika ada siasat ingin menangkap Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Dikatakan iblis itu menyamar menjadi manusia. Menyamar iblis itu ikut musyawarah di Darul Arqam, tempat orang-orang pengen
musyawarah pengen Rasulullah ini diapain nih. Ada usulan begini, begini, begini. Iblis itu bagus, usulannya bagus. Ketika sudah mau selesai, ada sahabat, astagfirullah. Ini musuhnya Rasulullah. Usul gini. Abu Jahal. Abu Jahalnya Abul Hakam namanya. Abul Hakam, saya usul nih. Kalau kita bunuh Rasulullah, kita ini dituntut balik karena Rasulullah itu dari Bani Hashim, Abdul Muthalib ini warga dinasti ya, keturunan yang terhormat. Gini aja caranya, gennya itu terhormat. Gini aja caranya, kita utus beberapa pemuda perwakilan dari masing-masing kabilah untuk bunuh Rasulullah, untuk bunuh Nabi, untuk bunuh Muhammad. Dia nggak bilang Rasul, dia bilang Nabi, untuk bunuh Muhammad. Kalau itu terjadi, mereka menuntut kita nggak bisa, karena ini adalah utusan dari masing-masing kabilah atau bani. Dalam riwayat dan sirah nabawiyah dikatakan iblis itu geleng-geleng. Wah, ini usulannya nggak jadi pikiran saya. Iblis itu insecure deh. Wah, manusia kalau jahat banget ya, bilang lebih jahat dari gue gitu. Saya kesini mau ikut nimbrung, mau ngasih ide. Kok tiba-tiba belum ngomongin sudah ada ide yang lebih brilian. Dia tuh mau ngasih ide. Iblis tuh nyamar ngasih ide. Oh, saya ide deh, sepakat. Yang diutus itu udah perwakilan yang paling jos, ternyata ada manusia yang lebih. Jadi manusia itu emang ya Masya Allah ya, kalau jahat itu jahat banget, lebih iblis dari iblis. Nah, itu jadikan status. Jadi Fir'aun mengatakan saya Tuhanmu yang maha tinggi, itu banyak kita ya, istighfar. Tapi itu akan dalam Al-Quran dibaca. Tapi begitu dibaca memang baiknya dilirihkan suaranya. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk ketaatan. Makanya kenapa kalau kita taat itu tidak boleh kita sombong, karena itu kita sedang ditolong sama Allah. Kalau kita sedang bermaksiat, kita harus sedih, harus menyesal, harus istighfar, karena sebenarnya kita sedang menjauh daripada Allah ya. Harus cepat kembali. Salah satu cara kembali adalah sering bergaul dengan orang-orang yang soleh, di majelis ilmu, sering baca Quran, sering zikir, sering amal-amalan. Itu cara untuk mendekatkan diri. Maka sebagai penutup, yakinlah bahwasanya kita tuh kalau menjadi orang yang bersyukur itu pasti kesyukuran kita itu berbuah dalam bentuk ketaatan. Bullshit, omong kosong kalau orang itu ngaku dirinya sebagai orang yang bersyukur tetapi tidak taat. Saya ini bersyukur kok, tapi lebih banyak maksiat daripada taatnya, itu omong kosong. Jadi syukur itu harus dibuktikan dengan ketaatan, tidak hanya butuh dengan lisan. Muslim, KTP muslim, sholat enggak? Nanti dulu, salahnya gitu. Nah, jadi harus dibuktikan. Makanya dulu ada sinetron Islam KTP gitu ya. Itu nyindir, sebenarnya nyindir. Cuma makin kesini tuh makin kelangsotan sinetron Indonesia. Dikesankan Pak Haji itu pelit, itu jadi sakit hati juga. Hampir semua sinetron itu pasti yang bagian pelit itu Pak Haji. Tak tahu saya. Padahal banyak Pak Haji yang nggak pelit gitu. Yang Pak Haji kok pelit gitu. Jadi seakan-akan orang dari Mekah itu kok nggak ada bekasnya gitu. Ya makanya, tapi itu tonton yang ditonton jutaan orang, mindset orang. Sampai dulu kan pernah ada pelawak yang kena somasi. Assalamualaikum, ngapain salam-salam kayak pengemis saja. Kalau ingat saya nggak sebut nama itu pelajaran. Ada siluet, ada adegan gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngapain sih? Salam-salam kayak pengemis saja. Jadi seakan-akan orang ngucapin salam itu mau ngemis. Nah, jadi hati-hati ya. Walaupun itu sinetron, tontonan, tapi kalau tidak menuntun ya, tontonan itu kan harus menjadi tuntunan. Kalau sering-sering itu dicekoki salah. Pak Haji pelit. Ya, jadi insyaallah. Apalagi kalau yang main sosial media, ada sound di TikTok tuh gunjing orang itu sarang dosa, itu pasti orang-orang berjilbab itu, enak-enak lagi
Tapi yang moto yang rekam tuh ini hidden camera dari YouTube, udah cerita-cerita. Dia nggak sadar dia sedang gunjing begibah tuh direkam orang, terus dikasih sound itu. Nah nanti di grup saya kirimin ya, di grup saya kirimin contohnya tuh. Lihat aja nanti. Wah itu nggak sadar dia sedang direkam. Suaranya, soundnya itulah yang buat makin lucu gitu. Jadi kenapa wanita-wanita berjilbab yang begitu kan? Padahal banyak juga yang tidak berjilbab juga begitu. Nah, jadi ini edisi ke-271. Insyaallah pekan depan kita mulai seri tentang Maulidur Rasul, tentang peringatan atau masuki bulan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cicil di 3-4 pertemuan insyaallah. Anggap sebagai mensyiarkan dan rasa bahagia kita masuki bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu penanda Ramadan itu sudah setengah jalan. Hitung ya. Pertengahan. Setelah Ramadan itu apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 ya. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, Rajab, Sya'ban, jadi Ramadan. Jadi pertengahan. Jadi kalau Maulid itu suasananya hawa-hawa Ramadan, sebentar lagi Ramadan baru 6 bulan. Jadi sudah 6 bulan dan mau 6 bulan ya, kurang lebih gitu. Jadi kita pas di pertengahan. Cepat ya? Cepat insyaallah. Jadi Allah Akbar. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga semuanya sehat, panjang umur ya dalam ketaatan insyaallah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya baik online maupun offline? Briefing dulu. Langsung. Ada enggak ada? Dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup